Oh, huge knee! Who do you like now? Who's a young guy? Who's a Altiba Gautier. This guy from Cameroon. really? Oh, built like a Greek god. Yeah. Smokes everybody. That's it! That's it! He heard the coaching from Coach Bisping. Took it to heart. UFC kini benar-benar dibuat mencekam. Kehadirannya menjadi ancaman baru di kelasnya. Datang jauh-jauh dari Kamerun dengan misi yang sangat ambisius, menaklukkan UFC. Right hand. Herb Dean trying to get in there. That'll do it. That will do it. Ateba UFC middleweight Ateba Gautier burst onto the scene with a stunning. Namanya Atiba Gautier, namun orang-orang memanggilnya The Silent Assassin alias sang pembunuh secara diam-diam. Usianya masih sangat muda, namun pukulannya mampu meruntuhkan siapapun. Ateba Gautier, the silent assassin, just 22 years old, born and raised in Cameroon. Banyak yang beranggapan pria ini adalah The Next Francis Ngannou. Pendapat kalian Super Fighter, apakah ia mampu melampaui Francis di UFC nantinya? Mari kita kenal lebih dekat lagi dengan pria ini. Atiba Gautier lahir pada 10 April tahun 2002 di Okonolinga, sebuah desa terpencil di Kamerun. Besar dalam lingkungan yang dipaksa untuk kuat, Atiba tumbuh menjadi pemuda yang kasar, suka berontak dan suka berkelahi. Tak heran di masa di bangku sekolah, dia sering terlibat perkelahian, bukan hanya dengan siswanya, bahkan dengan gurunya. Apalagi di jalanan, jangan ditanya lagi, Gautier muda sudah seperti preman jalanan. Bahkan bahunya pernah ditusuk dengan obeng. Bukannya berhenti, malah keberaniannya semakin menyala. Beruntung naluri liarnya masuk pada jalan yang benar. Setelah tak terhitung perkelahian jalanan, akhirnya jati dirinya terjun dalam olahraga sambo. Olahraga yang akan mengantarkan namanya ke puncak gunung tertinggi UFC. Berontaknya kini berubah menjadi disiplin, agresi liarnya kini berubah menjadi keterampilan. Ateba yang dulu suka menumbangkan preman, kini sudah bergelut dengan petarung profesional. Sangat tepat dia masuk dunia sambo, karena olahraga ini sudah banyak mengantarkan nama-nama besar di panggung UFC, seperti keluarga Dagestan. Sudah jelas kemana arahnya setelah cukup ahli dalam bela diri sambo. Ya, benar, MMA. Just like to watch anime. Yes. Which is your favorite one? I like the anime like Bleach, but I like mainly. Meski corona sedang melanda dan dunia lagi senyap, pria muda asal Kamerun itu diam-diam berlatih untuk mempersiapkan dirinya melangkah ke jenjang MMA. 2021, ia memulai debut profesionalnya. Di awal karirnya, ia memenangkan dengan keputusan juri. 1 tahun berikutnya, 2022, Gautier dengan beraninya dari Kamerun pergi ke tanah Eropa, tepatnya di Wales, untuk menasukkan laga keduanya. Saat itu, ia melawan petarung veteran tangguh dari Wales, Glenn William. Tak peduli status sebagai tuan rumah, di benaknya hanya satu, pulang dengan menang. Di awal ronde, Atiba yang 18 tahun lebih muda, dia dengan mudahnya membuat tuan rumah kewalahan. Dia mendominasi dan memenangkan poin di kartu juri. Keahliannya dalam kuncian membuatnya terasa nyaman dalam permainan itu. Hanya saja William berhasil keluar dari cengkramannya dan malah ia membalik keadaan. Namun sangat jelas jika di ronde pertama adalah milik Atiba Gautier. Gautier holds this, he's gonna burn his arms out. That's the what he's got. I can't quite see. 5 menit dalam permainan gulat membuat stamina Atiba mulai terlihat menurun. Terbukti di ronde kedua dia mulai kewalahan menahan serangan sang tuan rumah. Oh, love. But if he sees the rest of this, round out the round is Glenn. Dan di ronde final, Atiba kembali bugar. Dia kembali menunjukkan kebrutalannya. Namun sayang, usahanya untuk membuat lawannya KO masih belum membuahkan hasil hingga bel akhir berbunyi. Namun apa yang terjadi? Semua orang yang sudah yakin Atiba menang, namun juri berkata lain. Jelas itu adalah perampokan yang sangat nyata. Laga ini adalah kekalahan pertama dan yang terakhir. Laga kontroversi dikira membuatnya menyerah, malah menghidupkan kembali naluri liarnya. Terbukti setelah ini dia suka membantai lawannya sebelum bel akhir. Seminggu setelah kekalahan itu, Atiba mampu menghancurkan lawannya dengan sadis di ronde pertama.
Dan sejak itulah Atiba mulai berlatih di Manchester, England dan bergabung dengan tim MMA papan atas Inggris. April 2023, Atiba bertarung di FFC, salah satu promotor MMA terbaik di Inggris. Dan malam itu ia melawan Lewis Lay. Lawannya yang juga ahli dalam gulat, awalnya mampu membuat Atiba kewalahan. Tak ingin kekalahan kembali terjadi, ia dengan semangat juangnya mampu membalik keadaan. Bahkan serangannya membuat sang lawan mengeluarkan kecap. Melihat kondisi itu hingga sang wasit memilih menghentikan laga. Tak perlu bukti lagi, sosok pria dari Kamerun ini langsung membuat gempar petarung-petarung di Inggris. Mereka mulai was-was dengan kehadiran The Silent Assassin. 2 bulan berikutnya, Atiba naik oktagon lagi dalam promotor lain, yakni Titan FC. Dan malam itu, ia melawan petarung muda berbakat dari Serbia yang belum tersentuh kekalahan, Vuk Legic. Duel dua fighter muda ini membuat laga ini berlangsung brutal. Sejak awal, Legic mencoba menyerang terlebih dahulu dengan kakinya. Namun semua masih bisa diatasi. Ronde berjalan begitu ketat, hingga datang sebuah bencana besar. Dengan kejam Atiba dengan telak menyambar, sang lawan tumbang hingga ia kaku. Dan sejak itulah orang-orang memanggilnya The Silent Assassin. Di laga berikutnya, Atiba kembali membuat gempar dan malam itu ia dipertemukan dengan Carlos de Souza, fighter dari Brazil. Ternyata pria berusia 46 tahun itu malah menjadi mangsa yang mudah bagi The Assassin. Kemenangan kejam itu memancing dirinya untuk melangkah ke level yang sudah dibayangkan sebelumnya, yakni UFC. I'm happy, okay, but not so much. You know, I need like UFC, yeah, Bellator, high level. I need to improve myself to get more better, never. Tahun 2024, akhirnya momen itu hadir juga. The Assassin mendapat kesempatan untuk berkompetisi dalam event Dana White Contender Series. Bagi Atiba, event ini adalah pintu penentu karirnya antara tamat atau memulai lembaran baru. Malam itu, ia dipertemukan dengan fighter tangguh dari Jepang yang belum pernah kalah dalam karirnya, Yura Naito, 28 tahun. Naito yang lebih berpengalaman, dia sudah membaca semua permainan The Assassin. Namun, Atiba malah menyulitkannya. Malam itu, Dana White mulai takjub dengan permainan pemuda 22 tahun itu. Tapi sayang, di ronde pertama sepertinya Atiba kalah dalam kartu poin. Atiba sudah melihat bahwa karirnya akan tamat malam ini juga. Dan di ronde kedua inilah akhirnya pemuda Kamerun itu tampil lebih agresif, lebih brutal dan lebih terkendali. Naito mencoba kembali bermain di matras, namun ia tak mampu. Hingga akhirnya satu pukulan kejam mendarat. Atiba mencoba menyelesaikan semuanya secepat mungkin, namun wasit belum memberi aba-aba. Atiba yang kian brutal membuat wasit langsung turun tangan. Ini bukan hanya soal kemenangan, ini adalah babak baru dalam kehidupan The Silent Assassin. Sang bos UFC, Dana White, juga terkesan dengan penampilan luar biasanya. Malam itu, dia seperti melihat Francis Ngannou baru telah hadir kembali. I am very interested to see what Gauthier can do in the UFC. Only 22 years old, raw, talented, powerful. Come on over here. Atiba Gauthier, welcome to the UFC. Kebahagiaan yang ia rasakan langsung dikabarkan kepada ibunya. Panggilan telepon saja tidak cukup, dia langsung pulang kampung untuk merayakan bersama keluarga dan kerabatnya. Pria yang tidak kenal ayahnya, dia adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. 2 wanita hebat yang sudah membesarkannya, ibunya dan neneknya. I was raised by just my mom and my grandma, like sorry. Ibunya dari terbit hingga tenggelam matahari mencari sesuap nasi untuknya. Dan neneknya lah yang menemaninya setiap harinya. My grandma, she's not there anymore.
Sekuat dan setangguh apapun seseorang, jika orang yang dicintai sudah tiada, tak berarti kekuatan itu, yang ada hanyalah tangisan. Hari itu juga ia disaksikan oleh keluarganya untuk menandatangani kontrak UFC. Maret 2025, akhirnya Ateba sudah berada di panggung besar UFC, dan lawan pertamanya yakni Jose Medina, fighter tangguh dari Bolivia. Medina yang belum pernah KO sebelumnya, kini ia yakin bakal mengalahkan pendatang baru itu. Namun apa yang terjadi? Malam itu The Assassin malah menjadi orang pertama yang membuatnya KO. Setelah kemenangan itu, 3 bulan kemudian Ateba kembali naik oktagon dan melawan Robert Valentin, petarung dari Swiss. Dan hasilnya sama, Ateba hanya butuh 1 ronde untuk meraih kemenangan KO ke awal dari sebuah nama yang perlu diwaspadai. Pendapat kalian Sobat Fighter, akankah The Silent Assassin mampu melampaui sang koleganya Francis Ngannou? Boleh Anda komen di kolom komentar. Uh,